Shalom, perkenalkan nama saya Jelita Mariam Palakian dan saat ini saya akan mempresentasikan hasil dari materi saya dengan judul Teologi Yohanes dengan dua pokok pembahasan. Yang pertama, konsep logos dalam Injil Yohanes dan yang kedua, teologi kasih dalam surat-surat Yohanes. Nah, kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama yaitu konsep logos dalam Injil Yohanes. Kata logos adalah istilah filsafat yang mengandung arti sangat luas dan filosofis. Dalam dunia Yunani, jauh sebelum Rasul Yohanes menulis Injilnya, istilah itu sudah ada dan banyak dipakai dalam dunia filsafat, dalam alam semesta, dan juga dalam dunia agama. Orang mengatakan bahwa logos adalah philosophical term, namun kami percaya bahwa logos adalah religious term. Ada salah seorang filsuf yang bernama Heraclitus dari Efesus yang hidup pada abad yang ke-6 sebelum Yesus Kristus. Ia percaya bahwa alam semesta selalu berubah seperti air sungai yang mengalir. Hanya logos yang tidak berubah dan mengatur tertibnya bumi dan alam semesta. Nah, selanjutnya bagi orang Yahudi yang berlatar belakang Perjanjian Lama mengatakan bahwa logos mempunyai beberapa arti penting, antara lain yang pertama, logos adalah hikmat, yaitu hikmat yang dipersonifikasikan. Dalam Amsal 8 ayat 22 hingga ayat yang ke-31 dinyatakan telah ada bersama dengan Allah sebelum segala sesuatu diciptakan Allah. Bahkan hikmat ini dikatakan sebagai pencipta dan mempunyai relasi yang intim dengan Allah. Di samping hikmat, menurut E.F. Harrison, logos juga berarti alasan dan perantara antara Allah dan manusia. Ia percaya bahwa konsep logos Injil Yohanes berasal dari Perjanjian Lama dan mengandung arti hikmat dan kuasa serta mempunyai hubungan dengan Allah. Dan yang kedua, logos adalah kuasa. Misalnya dalam kitab Mazmur ke-33 dikatakan bahwa oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Ada seorang filsuf Yahudi dari Alexandria yang bernama Philo. Ia mengenal istilah logos. Ia menggabungkan pemikiran Perjanjian Lama dan filsafat Yunani menyimpulkan bahwa logos sebagai Tuhan kedua atau Tuhan yang bertindak. Nah, selanjutnya persamaan pandangan Yahudi dan Yunani. Bagi Yahudi, logos adalah maha kuasa dan dunia diciptakan oleh logos. Bagi Yunani, dunia dipelihara logos karena logos mempunyai prinsip-prinsip yang rasional. Namun, tampak baik Yahudi maupun Yunani mempunyai banyak persamaan dan sama-sama setuju bahwa logos adalah yang pertama sebagai awal mula dari segala yang ada, dan yang kedua mempunyai unsur kekuatan yang mengatur alam semesta. Dan yang ketiga merupakan pernyataan diri Allah atau ekspresi diri Tuhan. Logos merupakan cara Allah menyatakan dirinya. Dalam arti ini, logos berarti firman Allah. Ada dua bentuk logos. Yang pertama, logos editetos, yaitu firman yang ada dalam pikiran Allah. Dan yang kedua, logos prokhorikos, yaitu firman yang keluar atau dinyatakan melalui perkataan. Rasul Yohanes menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal yaitu logos telah menyatakan siapa Allah itu. Itulah mengapa konsep logos sangat penting menurut Yohanes. Baik, kita masuk pada pokok pembahasan yang kedua, yaitu teologi kasih dalam surat-surat Yohanes. Dalam Injil Yohanes begitu ditekankan Allah mengasihi dunia. Dalam surat Yohanes ini dua kali ditekankan bahwa Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8 dan yang ke-16. Allah adalah kasih, maka Allah adalah sumber kasih. Apabila ia menegur, ia adalah kasih. Apabila ia menghukum, karena ia adalah kasih. Terlebih apabila ia menyelamatkan kita, tentu karena ia mengasihi kita. Nah, pasti kita bertanya-tanya, mengapa Allah begitu mengasihi dunia? Mengapa Allah mengasihi saudara dan juga saya? Apakah kita begitu rupa baiknya sehingga ia mengasihi kita? Bisa dilihat dalam Injil Yohanes 13 ayat yang ke-34 dan 35, dan dalam surat 1 Yohanes 4 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-21, karena ini adalah suatu perintah. Kristus yang biasa disebut kasih agape. Kasih agape adalah kasih yang tulus tanpa syarat dan tanpa batas. Ini adalah bentuk kasih yang tertinggi yang ditunjukkan Allah kepada manusia melalui pengorbanannya Yesus Kristus. Bisa lihat dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Demikian
pemaparan hasil materi saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dan terima kasih.